Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti disebutkan sebelumnya untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi falas melalui penyelesaian threshold beli tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying, peningkatan threshold jual DNDF forward, serta peningkatan threshold beli dan jual swap yang berlaku sejak April 2026. Selain itu, Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese renminbi CNH terhadap rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal local currency transaction. Nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 2,2% point to point dibandingkan dengan level akhir 2026. Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Inflasi indeks harga konsumen terjaga rendah dan ke depan perlu terus dikendalikan dari dampak memburuknya gejolak global agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Seperti diketahui, inflasi IHK pada April 2026 tercatat sebesar 2,42%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48%. Seluruh komponen inflasi, baik inflasi inti, volatile food maupun administered prices, semua terkendali rendah. Ke depan, melonjak tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri. Di samping kenaikan harga-harga import, imported inflation, tekanan inflasi dapat berasal dari kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah, administered prices, termasuk kenaikan harga energi non-subsidi. Karenanya, di samping stabilisasi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera GBIPS. Penguatan kebijakan moneter Bank Indonesia terus ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya inflasi dalam sasaran, dan memperkuat stabilitas perekonomian. Seperti dijelaskan di atas, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar offshore NDF maupun intervensi di pasar domestik baik spot DNDF serta pemberian SPN dari pasar sekunder, didukung dengan penguatan kebijakan transaksi pasar falas dan perluasan instrumen operasi moneter falas. Kebijakan suku bunga BI rate ditempuh agar tetap konsisten dengan upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Kebijakan ini didukung oleh penguatan strategi struktur suku bunga instrumen operasi moneter dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti dikemukakan di atas sebagai bagian dari stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi instrumen moneter SRBI pada 18 Mei 2026 tercatat sebesar 921,88 triliun rupiah dengan kepemilikan non-residen yang meningkat menjadi 221,59 triliun rupiah
atau 24,04% dari total outstanding, sehingga turut mendukung upaya menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bank Indonesia juga membeli SBN yang pada tahun 2026 data hingga 19 Mei 2026 mencatat 140,57 triliun rupiah, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar 73,28 triliun rupiah. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter. Sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia, jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi. Uang primer M0 pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1%, lebih tinggi dari 11,8% bulan sebelumnya. Demikian juga pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,7%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,7%. Dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang beredar terutama karena ekspansi moneter, ekspansi fiskal pemerintah maupun juga peningkatan penyaluran kredit. Kedepan, pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial yang disalurkan kepada bank-bank tercatat besar, yaitu sebesar 42,4,7 triliun rupiah. Kebijakan insentif likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada bank-bank dan juga sektor-sektor yang mendukung program Asta Cita pemerintah, termasuk sektor pertanian, hilirisasi industri, sektor jasa, sektor UMKM, perumahan rakyat, maupun juga koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrobudensial untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98%, lebih tinggi dari 9,49% pada bulan Maret 2026. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.551,4 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia. Likuiditas perbankan juga lebih dari cukup. Tercatat seperti rasio alat likuid yang sebesar 25,39% dari dana pihak ketiga. Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan di mana pada April 2026 suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16%. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makrobudensial yang akomodatif dengan penguatan kebijakan yang longgar pada berbagai kebijakan makrobudensial dan juga bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK, termasuk untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.
Hal ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang lebih dari cukup, kapasitas permodalan yang tinggi, maupun risiko kredit yang tetap rendah. Sebagaimana tercermin kecukupan modal capital adequacy ratio 25,09%, rasio non-performing loan yang rendah 2,14% bruto dan 0,83% neto. Hasil stres Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah. Dan tentu saja akan terus didukung dengan sinergi erat dalam KSSK bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,1 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% pada April 2026. Demikian juga penggunaan kris itu juga meningkat pesat yang tumbuh tinggi 108,43%. Transaksi retail melalui BI Fast juga meningkat pesat, demikian juga transaksi wholesale melalui BI RTJS. Jumlah uang yang rupiah, uang kartal yang diedarkan juga dijaga cukup tumbuh 14,61%. Stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Seluruh infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga aman dan handal. Demikian juga konsolidasi industri juga terus ditingkatkan sejalan dengan penerapan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 10 tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang terdepan, terluar, dan terpencil. Berdasarkan asesmen menyeluruh kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia, dan juga berbagai risiko-risiko yang tadi telah kami sampaikan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini